Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari DKI Jakarta. Kami di sini akan mempraktikkan coaching sebagai tugas kami melakukan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nurmaya dari SDN Serdang 01 Pagi sebagai observer dan saya Setra Dipa dari SDN Kebun Kosong 05 Pagi sebagai coach. Dan saya Nurmiati dari SMK Negeri 1 Jakarta sebagai coach. Ya, dalam kegiatan kali ini sebelum melaksanakan praktek coaching ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, yaitu 1. Praobservasi, 2. Kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Di sini kami akan langsung mempraktekkan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Dipa dan Ibu Nurmiati. Apakah sudah siap Bapak Ibu? Siap, insya Allah. Ya. Siap, Bu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Bu. Iya. Untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini, apakah yang dipersiapkan oleh Bapak Dipa sebelumnya? Oke, saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita, Bu. Dan nanti jangan lupa untuk kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan rasa. Baik, Pak Dipa, sudah siap Ibu Nurmi dan Pak Dipa? Siap. Ya, silahkan dilakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmi. Mohon maaf ya Pak, saya akan mohon meminta waktunya Bapak sebentar untuk ada sesuatu yang perlu saya obrolkan dengan Bapak. Oke, siap Bu Nurmi. Oke, silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Baik Pak. Alhamdulillah, gimana Pak kabar Bapak? Alhamdulillah, Bu Nurmi baik. Bu Nurmi gimana? Alhamdulillah Sehat, Bu? juga Pak. Keluarga Sehat gimana, juga. Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi begini Pak, saya ada permasalahan sedikit berkaitan dengan sebentar lagi kan ada pelaksanaan lomba LKS atau lomba keterampilan siswa yang kemarin sudah dilombakan di tingkat wilayah, kemudian sekarang kan mau menghadapi lombanya ke tingkat provinsi DKI. Nah, kebetulan peserta yang terpilih itu kelas 12 karena dia itu sekolahnya kan 4 tahun Pak, jadi dia sudah kelas 12, namun dia sudah mendapatkan tempat PKL. Jadi permasalahannya siswa itu sekarang sudah PKL Pak, sedangkan lomba itu sekitar 2 minggu lagi. Nah, saya kan perlu untuk latihan Pak. Nah itu jadi permasalahannya kan anak kalau sudah PKL kan berarti untuk latihan kan agak susah nih Pak. Bagaimana ya Pak? Oke, saya sangat paham untuk situasi tersebut. Menurut Bu Nurmi, apa saja nih alternatif atau solusi yang bisa diambil untuk memastikan siswa tetap bisa berlatih untuk lomba LKS tersebut? Ya, untuk lomba itu kan memang harus latihan Pak, karena ini keterampilan, kaitannya berkaitan dengan keterampilan, hard skill juga Pak. Jadi tidak hanya soft skill. Nah di sini memang anak wajib Pak untuk latihan karena untuk mempersiapkan, karena harapan saya siswa itu nanti bisa menjuarai, ya syukur-syukur paling tidak masuk 5 besar Pak, karena ini untuk latihan ini yaitu Pak butuh waktu kan. Jadi ya saya kepengennya anak itu biar bisa latihan menghadapi LKS, namun siswa itu tetap tidak dikeluarkan dari tempat PKL. Oke, itu ide yang bagus Bu. Iya Pak. Ada hal lain yang menurut Ibu perlu dipersiapkan atau dipertimbangkan? Ya menurut saya begini Pak, karena itu kan memang harus datang ke sekolah Pak, jadi tidak bisa online Pak, karena itu hard skill. Jadi kalau menurut saya ya saya akan mencoba mendiskusikan atau mengkomunikasikan dengan kepala program atau pihak sekolah atau manajemen sekolah. Mungkin juga bisa nanti saya juga menghadap kepala sekolah Pak untuk mengatasi hal ini. Nah
Mungkin juga kepala program nanti bisa koordinasi dengan pihak perusahaan Pak, agar siswa yang PKL tersebut tetap bisa latihan, mungkin bisa diberikan dispensasi atau jadi waktu, atau mungkin dengan cara diganti oleh temennya Pak. Jadi temennya kan juga ada yang sudah pernah PKL di perusahaan itu, jadi temennya itu bisa menggantikan sementara sehingga siswa yang mau LKS ini tetap bisa latihan di sekolah, namun juga tidak dikeluarkan tempat PKL Pak. Jadi semuanya berjalan. Itu sangat bagus ya menurutnya. Jadi mari kita buat rencana agar tindakan tersebut itu bisa berjalan dong. Tapi menurut nih apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk memulai latihan dan untuk koordinasikan dengan siswa dan tempat PKL? Ya itu Pak, mungkin mulai besok saya akan mengajak siswa itu untuk latihan. Namun ya sebelumnya saya tadi akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun kepala program. Kemudian mungkin kepala program menghubungi perusahaan minta izin agar anak itu diberi dispensasi. Mulai besok Pak, karena lombanya kan tinggal 2 minggu lagi, waktunya sudah mepet. Jadi ini harus segera Pak. Jadi seperti itu. Oke Bu, baik Bu, saya akan menindaklanjuti kalau minggu depan untuk melihat perkembangan ini Bu. Jadi minggu depan saya akan menindaklanjuti atas apa yang sudah Bu Nurmi sampaikan, dan saya juga akan mendiskusikan hasilnya. Bagaimana menurut Ibu? Ya Pak, jadi besok kan kami sudah mulai Pak, jadi minggu depan nanti saya laporkan ke Bapak kemajuan dari anak latihan tersebut, sehingga saat LKS nanti sudah benar-benar siap dan anak juga siap untuk menghadapi lomba Pak. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya Pak, saya juga terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk berdiskusi dengan saya, sehingga saya merasa lega karena ini tidak menjadi beban pikiran saya. Sama-sama ya Bu, saya akan menghubungi Ibu untuk minggu depan. Semoga jadwalnya langsung keluar. Semoga yang sudah Bu Nurmi sampaikan langsung saya follow up ke atas. Dan untuk melihat perkembangannya juga Bu. Terus juga untuk Bu Nurmi semoga sukses. Ya Pak, mohon doanya Pak ya Pak, anak Siap, kita Bu. semoga membawa nama baik sekolah juga untuk Provinsi DKI Pak. Iya siap Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah Bu, Terima kasih Pak Dipa. Saya sebagai observer sudah mengamati kegiatan coaching pada hari ini, dan alhamdulillah Pak Dipa sebagai coaching sudah memberikan tanggapan dan masukan untuk Ibu Nurmi dengan alur tirta, yaitu sudah membicarakan tentang tujuan dan identifikasi masalah sudah terselesaikan. Bu Nurmi bisa mengungkapkan dengan baik, dan rencana aksi Bu Nurmi juga bisa teratasi, sudah tertangani, dan Bu Nurmi juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan dari yang saya lihat, Pak Dipa sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan dengan baik semua keluhannya Ibu Nurmi, keresahannya, dan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur tirta. Dan yang saya ingin pertanyakan lebih dalam yaitu kepada Pak Dipa, apakah dari pembicaraan pada hari ini sudah berjalan dengan baik? Oke, untuk pembicaraan hari ini sudah sangat baik. Bu Nurminya juga sudah terbuka, sudah jujur membagikan informasi mengenai tantangan yang sudah dihadapi dengan Bu Nurmi. Ini akan mempermudah proses identifikasi masalah tersebut. Jadi saya akan mengembangkan solusi ini dengan relevan. Oke, baik Pak Dipa, terima kasih. Dan selanjutnya, masih perlukah dalam pembicaraan coaching inti ada perbaikan atau yang perlu ditingkatkan? Oke, mungkin untuk tambahannya itu menambahkan sistem evaluasi bagi saya dan Bu Nurmi juga untuk memonitoring
kemajuan dan membuat penyesuaian yang diperlukan gitu. Oke, baik Pak. Dan selanjutnya adalah apa Bapak atau Pak Dipa rasakan kondisi yang seperti apa untuk kehadiran penuh ketika sedang melakukan coaching terhadap guru atau teman sejawat? Oke, kalau untuk presentnya itu saya mengalokasikan waktu sebelum sesi ini untuk menyiapkan materi sebelumnya, untuk merenungkan diri saya juga. Terus juga saya melakukan latihan pernapasan dulu tadi sebelumnya, meditasi, gitu, mindfulness, gitu ya. Saya biar diri ya Pak, gitu, iya benar. Ya, agar sesi ini berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kita lebih fokus lagi gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Dipa. Dan selanjutnya yang terakhir adalah apakah Pak Dipa perlu memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching ini dengan cara apa? Oke, kalau dari saya tuh saya akan memberikan dan meminta feedback secara berkala. Jadi umpan baliknya itu step by step. Terus juga saya memastikan bahwa proses coaching ini berjalan sesuai harapan dan saya juga bisa melakukan proses coaching ini dengan semaksimal mungkin seperti itu. Bagus sekali ya Pak, mudah-mudahan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Dan untuk Bu Nurmi sebagai coach yang di coaching oleh Pak Dipa, saya punya pertanyaan, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching dengan Pak Dipa? Ya, ini Bu, alhamdulillah saya sudah merasa lega. Saya sudah menyampaikan permasalahan saya dan saya jadi bisa menemukan solusinya, sehingga saya merasa lega dan saya akan siap melakukan untuk dari hasil coaching hari ini Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak, Bu Nurmi, Pak Dipa, kegiatan coaching pada hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan Bu Nurmi juga sudah dapat menyelesaikan masalahnya dan bisa lebih tenang lagi, mengurangi kegelisahan Bu Nurmi selama ini. Dan terima kasih Pak Dipa sudah memberikan coaching terbaiknya untuk Ibu Nurmi. Dan untuk itu kita akhiri dengan acara kegiatan coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta tahun 2024 akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Oke, saya sebagai observer, nama saya Satria Dipa dari SDN Kebon 005 Pagi dan saya Nurmaya dari SDN Serdang 01 Pagi sebagai coaching. Dan saya Juheria dari SDN Cempaka Baru 11 Pagi sebagai coaching. Oke, dalam kesempatan ini sebelum melakukan kegiatan ada 3 tahapan yang akan kita lalui, yaitu yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah kegiatan coaching, dan yang ketiga adalah penutup. Oke, Bu Maya, saya ingin bertanya, persiapan apa saja sih yang sudah Bu Maya lakukan? Saya dalam kesempatan pada hari ini saya akan melakukan persiapan, yaitu kehadiran penuh diri saya ya Pak, untuk mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan rasa. Dan setelah itu juga saya akan berusaha untuk percakapan ini dengan alur Tirta. Oke, baik Bu Maya dan Bu Juharia sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching ini? Insya Allah siap Pak. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Ria. Kira-kira Ibu sibuk nggak sekarang? Alhamdulillah sekarang lagi senggang Bu. Ada apa? Ada yang ingin saya bicarakan Bu? Oh, silakan Bu Ria masuk ke ruangan saya dan duduk. Terima kasih Bu Maya. Bu Maya, maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Maya berkenan mendengarkan masalah saya?
Insya Allah dengan senang hati saya akan berusaha mendengarkan dengan baik. Sebenarnya saya berharap melalui sharing ini saya bisa mengurangi kegelisahan dan kegundahan saya, dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini, Bu. Masalahnya apa Ibu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan sekarang, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, Ibu ingat tidak waktu supervisi kemarin saya mendapat supervisi dari kepala sekolah. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Ya ampun, bangga saja Ibu akhir-akhir ini terlihat murung, terlihat seperti sedih. Ya, silakan Ibu bercerita. Masalahnya Baik, Bu. apa Ibu? Masalah pembelajaran Bu waktu supervisi itu. Ya. Masalah pembelajaran bagaimana maksudnya Ibu? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas pada saat saya supervisi, Bu. Oh, jadi pada saat supervisi kepala sekolah itu melihat pembelajaran Ibu di kelas, lalu proses mengajar yang bagaimana yang dikritik oleh kepala sekolah. Bisa Ibu ceritakan secara rinci kegelisahan-kegelisahan yang Ibu rasakan? Baik, Bu. Pada saat supervisi kemarin, saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin yang ada di sekolah ini rusak, Bu. Kepala sekolah akhirnya menegur saya, kenapa tidak menggunakan media. Saya bilang sama Bapak Kepala Sekolah, apa saya harus membeli media dengan memakai uang pribadi. Sepertinya kepala sekolah tersinggung dengan apa yang saya katakan, Bu. Ya sih memang ya Bu, kit pembelajaran kita itu banyak yang rusak ya Bu. Jadi sehingga mungkin agak menyulitkan guru-guru untuk melakukan pembelajaran yang inovasi ya Bu. Nah, biasanya bagaimana Ibu menjelaskan materi pelajaran ke anak-anak jikalau membutuhkan visualisasi agar mereka lebih memahami materi? Biasanya saya menggunakan gambar yang saya print, lalu saya bagikan kepada tiap kelompok, atau kadang saya menggunakan proyektor untuk menunjukkan video, PPT, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Pada saat kemarin supervisi, apakah Ibu tidak menggunakan seperti itu? Tidak membuat yang seperti Ibu lakukan sebelum-sebelumnya, ngeprint gambar-gambar seperti itu? Akhir-akhir ini waktu saya tersita, Bu, karena saya juga mendapat tugas tambahan lain selain mengajar. Saya kan mendapat tanggung jawab sebagai pengelola perpustakaan dan juga penanggung jawab ekstrakurikuler pramuka. Satu lagi saya sebagai koordinator PM ANBK. Jadi waktu saya benar-benar tersita, saya tidak sempat untuk menyiapkan slide PowerPoint ataupun video dan sebagainya. Jadi jika saya dapat simpulkan, yang membuat Ibu tidak merasa nyaman adalah saat supervisi itu Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika mengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga Ibu itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, bukan begitu Bu? Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam belajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dari permasalahan yang saya alami. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan?
saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar yang baik menurut Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali dan saya setuju dengan Ibu Ria. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya saya salah langkah. Ya pasti ya Bu, kegelisahan itu pasti ada. Tapi syukur alhamdulillah sekarang Ibu Ria sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah kita rencanakan tadi, apakah ada komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian memenuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa lagi yang dibutuhkan untuk mendukung komitmen Ibu ini? Itu juga yang masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang ada di sekolah, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide bagus sekali ya Ibu Ria. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang sangat menyenangkan, tidak lagi gelisah dan dihantui rasa bersalah. Amin, terima kasih banyak Bu Maya untuk waktunya. Keluh kesah saya sekarang, saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa dan bisa menjadi guru yang kehadirannya selalu diperhatikan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Ibu, ketika saya sudah berusaha membantu Ibu dan Ibu merasa lega, alhamdulillah. Maaf Ibu, Ya. Kebetulan saya ada janji dengan siswa untuk mengumpulkan PR siswa. Saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Ya, baik, silakan Ibu. Terima kasih untuk hari ini ya Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kegiatan coach dan coaching sudah berjalan dengan lancar. Tadi saya menangkap beberapa hal seperti Bu Maya sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat baik. Tujuan, identifikasi, dan rencana serta tanggung jawabnya sudah diberikan sebagai coach. Tadi juga Bu Juhariah merasa bahwa ketika bercerita atau bertukar pikiran dengan coach dan sesama teman kerja ini menjadi sebuah solusi juga ya Bu ya. Tadi saya lihat di tujuan ini berarti sudah menyelesaikan kegelisahan selama Bu Juhariah melakukan supervisi kan. Terus dari identifikasinya juga Bu Juhariah juga karena Bu Juhariah tadi tidak menggunakan media pembelajaran, jadi agak gelisah gitu. Jangan galau Bu, santai aja. Untuk di rencana juga tadi Bu sudah memenuhi juga karena solusinya menemui pengawas dan memberikan solusi, minta maaf juga ya kan, dan memberikan sebuah koreksi, evaluasi, dan menggunakan buku teks untuk kedepannya. Tanggung jawabnya juga udah diperbaiki. Di sini alur tirtanya sudah sangat lengkap dan jelas. Khusus untuk Bu Juhe, tetap semangat, jangan galau-galau lagi.
Baik Pak. Ya, kita di sini sebagai rekan selalu support apapun yang terjadi di dunia pendidikan, setiap masalah pasti ada solusinya. Oke. Terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk coach. Oke, refleksi diri. Saya bertanya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan sangat baik karena dari coach juga sudah mencairkan suasana. Saya berusaha mencairkannya dengan membangun keakraban ya Pak. Coach juga cukup terbuka dengan saya dalam membagi permasalahannya dan pemikirannya. Saya juga selalu berusaha untuk mendengarkan dan memahami yang apa Bu Ria sampaikan kepada saya. Ya, sangat terlihat sih tadi, keren sekali. Oke, terus yang pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Bu? Saya masih banyak kekurangan ya Pak. Jadi saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali coach untuk berpikir kritis dalam mencari solusinya sendiri, dan saya masih harus sering berlatih dengan alur Tirta ini karena masih baru bagi saya secara berurutan, dan saya juga akan berusaha terus memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun pemikiran dari coach ini. Wah, keren sekali. Oke, yang ketiga, apa sih yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau dalam kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching ini? Sebelum melakukan coaching, saya berusaha fokus dari awal dengan cara menanyakan kabar, mencairkan suasana biar Bu Joelia tidak merasa canggung berbicara dengan saya. Lalu saya sebagai coach, saya memberikan respon dan penguatan yang sesuai dengan pernyataan coach. Saya juga menjaga agar tubuh, pikiran, hati saya tetap di sini selaras agar bisa mendengarkan dengan baik dengan rasa ya Pak, seperti itu. Keren sekali. Sudah masuk semua tadi ya yang Bu Maya lakukan. Oke, yang terakhir, apa yang akan Ibu lakukan nih untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus belajar dengan alur Tirta ini, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, dan saya juga akan lebih berusaha mempraktikkan coaching ini kepada murid saya tentunya ya Pak, dan teman-teman sejawat bila diperlukan. Oke, keren. Oke, baik, itu tadi pertanyaan refleksi diri untuk coach, dan alhamdulillah sudah Bu Maya jawab semua dengan sangat hebat. Oke, sedikit refleksi juga untuk Uci. Saya bertanya, apa nih yang Bu Joy rasakan setelah tadi kita berdiskusi pada saat coaching tadi? Apa yang Bu Joy rasakan? Alhamdulillah ya Pak. Yang tadinya saya merasa gelisah, gundah gulana, kepikiran terus di rumah, di sekolah juga, dengan adanya praktek coaching ini ya, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Untuk kedepannya saya akan menggunakan media pembelajaran, walaupun sesibuk apapun saya di sekolah dengan tugas tambahan yang begitu banyak, insya Allah kedepannya saya akan membagi waktu dengan semaksimal mungkin. Wah, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian berdua. Oke, alhamdulillah sesi ini sudah berjalan dengan lancar. Dari saya cukup juga. Terima kasih untuk Bu Maya dan Bu Juharia. Tetap semangat walau apapun kondisinya, jangan galau. Oke. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Oke. Amin. Oke, saya akhiri sesi coaching pada hari ini. Dari saya sebagai observasi, Setria Dipa, dan saya Nurmaya sebagai coaching dari SDN Serdang 1. Dan saya Joairia dari SDN Cempaka Baru 11 Pagi sebagai coaching. Siap. Oke, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Jakarta Pusat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, saya sendiri Ria Resti Irawan dari SMP Taman Siswa Kemayoran, dan Saya Joheria dari SDN Cempaka Baru 11 Pagi sebagai coach. dan saya Nurmaya dari SDN Serdang 01 Pagi sebagai coaching. Baik, dalam kesempatan ini sebelum melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, ada 3 tahapan yang akan kita lalui, yaitu praobservasi, yaitu diskusi dan kompetensi serta indikator yang akan dikembangkan. Yang kedua, praktek coaching, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup sekaligus paparan dari observer atau pengamatan dari observer. Baik, ibu-ibu, apakah sudah siap untuk kegiatan coaching pada kali ini? Insya Allah siap. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan coachingnya. Silakan ibu dimulai. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Bu Maya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Maya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Ria, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh Bu Maya. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, maaf saya mengganggu waktunya Ibu, karena saya ingin bercerita. Tidak apa-apa Bu Maya, santai saja. Apakah Ibu Ria berkenan mendengarkan permasalahan saya Bu? Dengan senang hati Bu Maya. Saya mau bercerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Bolehkah Ibu mengizinkan saya untuk bercerita? Silahkan Bu Maya. Begini Bu Ria, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam pembelajaran bersama saya, dan mengerjakan tugas juga anak-anak kurang dari 50% Bu dalam mengerjakan PR. Jadi saya merasa anak-anak kurang bersemangat gitu Bu belajar bersama saya. Apa yang harus saya lakukan Bu Ria? Jadi menurut Bu Maya, apa yang Bu Maya harapkan dari obrolan kita hari ini? Sebenarnya saya berharap dari obrolan ini saya ingin mengurangi kegelisahan saya Bu, dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait antusias belajar anak-anak dan antusias belajar mengerjakan tugas anak-anak di kelas Bu, terutama pada pengumpulan PR seperti itu Bu, karena hanya 50% dari anak-anak saya yang mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah. Menurut Bu Maya, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu, yang menyebabkan anak-anak saya kurang bersemangat dan kurang berantusias dalam pembelajaran, yaitu mungkin saya terlalu membosankan ketika pembelajaran di sekolah, di kelas ya Bu terutama, dan saya tidak menggunakan variasi-variasi strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak ya Bu, dan mungkin pembelajaran masih berpusat pada diri saya sendiri sebagai guru, tidak melibatkan peserta didik saya untuk berbicara aktif seperti itu Bu, dan seringkali tidak memberikan kesempatan malah ya Bu. Jadi hanya saya dan saya gitu Bu yang banyak berbicara di dalam kelas, seperti itu sih Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang akan dapat membuat murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya mungkin saya menginginkan pembelajaran saya itu yang lebih mengasyikkan ya Bu, yang menyenangkan, yang bisa membawa anak-anak pada tahapan yang sesuai dengan minat mereka, perkembangan mereka, dan keinginan belajar seperti apa yang mereka inginkan. Seperti itu ya Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Maya. Lalu menurut pendapat Bu Maya sendiri, pembelajaran seperti apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu?
Hmm, mungkin saya harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya Bu. Pembelajaran yang mengakibatkan anak aktif di kelas. Terus kita memberikan stimulus-stimulus. Mungkin dengan sesekali saya memberikan ice breaking yang menyenangkan di tengah-tengah pembelajaran ya Bu. Kadang-kali mungkin anak-anak ketika mendengarkan saya berbicara mereka bosan, akhirnya jadi saya harus berusaha untuk memberikan ice breaking, dan mungkin dalam pembelajaran saya yang monoton itu saya harus berubah menjadi lebih menarik dengan sesekali menambahkan game kali ya Bu dalam pembelajaran saya, game-game anak zaman sekarang mungkin dengan penggunaan IT mungkin ya Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran, dalam pengumpulan tugas maksudnya? Iya, mungkin saya sih merasa mungkin ya Bu, dari saya sendiri, saya merasa mungkin memberikan soal-soal terlalu banyak ya Bu. Saya memberi soal itu paling sedikit 20 ya Bu, dari buku teks pelajaran seperti itu, dan bukan hanya satu pelajaran tapi dalam sehari saya bisa memberikan 3 pelajaran PR pelajaran seperti itu, PR, dan ada tugas-tugas yang kelompok. Mungkin terlalu banyak saya memberikan tugas-tugas sehingga membuat mereka bingung sendiri untuk menyelesaikan tugas itu ya Bu. Dan mungkin tugas yang saya berikan juga belum bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, dan kurang mengasihkan mungkin Bu, karena tugasnya hanya menulis dan menulis pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ketika mengajar di kelas? Mengajar, sumber belajar saya yang gunakan adalah buku dari sekolah ya Bu, terutama, dan yang ada di perpustakaan saja Bu, tidak banyak. Adakah sumber belajar yang lain selain buku teks? Mungkin kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang sesuai dengan minat kebutuhan anak, mungkin saya harusnya menambahkan sumber belajar itu dari TikTok ya Bu, dari YouTube, mungkin video-video yang ada di YouTube sekarang udah banyak ya Bu. Nah, saya juga jarang menggunakan itu. Lalu mungkin artikel-artikel dari blog atau majalah dan karya ilmiah seperti itu dari internet. Dan mungkin yang diminati anak-anak zaman sekarang adalah TikTok, Facebook, sama Reels IG ya Bu, yang asik, menyenangkan gitu. Nah betul, bagus sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang sedang tren di kalangan murid-murid, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Iya Bu, nanti saya akan mencobanya supaya saya bisa menuangkan ide-ide yang lebih kreatif lagi dalam pembelajaran saya Bu. Jadi sekarang rencana Bu Maya kira-kira apa untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan merancang sistem pembelajarannya dulu ya Bu, membuat RPP yang lebih mengasyikkan, pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai sumber belajar yang beragam, juga mencari berbagai media pembelajaran seperti yang mungkin sesekali saya akan tayangkan video-video yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang bisa menggali minat bakat mereka dan antusiasme belajar mereka. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Maya ini. Amin ya Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Mudah-mudahan berhasil. Nanti saya akan mencobanya deh Bu. Nah, kira-kira selanjutnya apa komitmen Bu Maya terhadap rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya berikan harus terus membuat rencana pembelajaran ya Bu. Komitmen saya jangan malas-malas dalam membuat pembelajaran yang mengasihkan dengan media-media yang bervariasi ya Bu, sehingga murid-murid bisa berkembang sesuai minat bakatnya dan pembelajaran berpihak pada siswa yang menyenangkan dan bisa mengeksplor materi-materi, dan tidak ada unsur-unsur paksaan yang saya berikan, yang selama ini saya sendiri sebenarnya gimana ya Bu, merasa bersalah sebenarnya saat ini. Dan ya mudah-mudahan nanti saya bisa berkomitmen terus bisa memberikan sumber belajar yang lebih baik untuk anak-anak.
Wah, bagus sekali Bu Maya rencananya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu. Amin ya Allah, mohon doanya ya Bu dan mohon bimbingannya ya Bu. Saya terima kasih banyak Bu untuk sharing hari ini. Setidaknya saya sekarang lebih tenang, jadi saya akan berusaha lebih baik lagi menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa disenangi oleh anak-anak, dan mudah-mudahan antusias belajar anak-anak saya bisa meningkat lebih baik lagi. Amin, sama-sama Bu Maya. Saya pamit ya Bu karena masih ada jam mengajar. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Silakan Bu Maya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Luar biasa ya percakapannya, bagus sekali. Di sini saya mengamati dari awal sampai penutup, itu sangat bagus sekali percakapannya. Kasusnya juga sebenarnya yang kita alami sehari-hari di pembelajaran di kelas. Nah, dari percakapan yang tadi saya punya beberapa pertanyaan kepada Bu Ria sebagai coach dari unsur percakapan ini. Nah, ini juga merupakan refleksi diri yang nanti juga Bu Ria akan isi seperti itu ya. Pertanyaan yang pertama, apakah percakapan ini sudah berjalan dengan baik menurut Ibu? Alhamdulillah, percakapan yang sudah kita lakukan berjalan dengan baik. Tadi saya lihat Koci sudah terbuka untuk berbagi pengalamannya, dan saya juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk Koci. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan antara Ibu berdua? Di sini yang hal-hal yang harus saya tingkatkan, saya harus memperbanyak pertanyaan lagi yang lebih tajam ya, supaya Koci bisa meningkatkan kompetensinya dalam masalah ini, seperti itu. Pertanyaan yang lebih memfokuskan ya, seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh atau perhatian penuhnya sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum dan sesaat ketika melakukan coaching, saya akan menenangkan pikiran saya terlebih dahulu untuk fokus terhadap apa yang akan saya lakukan dengan tujuan coaching ini, seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan harapan Ibu yang tadi? Untuk meningkatkan harapan ini, saya akan mempraktekkan ya coaching ini di sekolah saya, dari berbagai permasalahan yang ada, untuk melakukan coaching dengan alur tirta. Oke, baik. Nah, untuk refleksi ini karena Ibu sebagai coach sudah selesai. Nah, namun selanjutnya ada satu pertanyaan untuk coach sebagai yang punya masalah di sini ya Bu ya. Apa Ibu sebagai coach atau orang yang punya masalah, ingin masalahnya diselesaikan, apa sih yang Ibu rasakan pada saat di coaching sama Bu Ria? Saya merasa nyaman ya Bu berbicara terbuka sama Ibu Ria, karena saya merasa dengan mengungkapkan apa yang saya rasakan, saya sekarang merasa lebih lega dan lebih senang. Kegelisahan saya sekarang sudah tercairkan, terselesaikan. Saya juga bisa mendapat solusi dari permasalahan yang saya temui ini, yang bisa saya utarakan kepada Ibu Ria, dan Bu Ria juga sangat membantu saya dalam menggali ide-ide saya seperti itu Bu, sehingga saya akan berusaha
menjadi guru yang lebih baik dalam pembelajaran yang lebih baik lagi agar antusias belajar anak-anak saya bisa meningkat seperti itu, Bu. Jadi saya menemukan solusi dari pembicaraan saya bersama Ibu Ria. Berarti sudah terarah ya Bu ya, permasalahannya sudah terarah, sudah mendapatkan solusi dan jawaban dari kegelisahan yang Bu Nurmaya pendam selama mengikuti atau mengajar di kelas. Iya, betul. Nah, untuk itu kepada Bu Ria dan Bu Maya, saya sebagai observer atau pengamat di sini untuk kegiatan pada kali ini tujuannya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Yang mana yang pertama adalah tujuannya sudah tercapai, yaitu Bu Maya sudah mau membuka atau mengutarakan permasalahannya kepada Bu Ria. Nah, sementara Bu Ria sebagai coach juga itulah tujuannya. Tujuannya adalah agar si coach ini mampu mengutarakan permasalahannya. Lalu yang kedua, identifikasi. Permasalahan-permasalahan sudah dijelaskan dengan sangat rinci pada pokok identifikasi. Pada bagian identifikasi sudah sangat jelas, di situ coach sudah menjelaskan apa permasalahannya. Selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi dari Bu Maya juga sudah sangat didukung oleh Bu Ria, dan juga Bu Ria memberikan solusi atau arahan dari rencana yang akan disampaikan oleh Bu Maya. Dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yang saya lihat sudah sesuai, sudah tepat. Bu Maya tadi bertanggung jawab ingin memberikan ide-idenya berupa seperti contohnya berupa video-video yang ada di TikTok atau Reels IG sebagai pemancing untuk bakat dan minat murid-muridnya, dan itu juga sudah Bu Ria arahkan, Bu Ria berikan solusi, dan Bu Ria kembangkan seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja kesempatan pada kali ini kegiatan untuk coaching supervisi akademik, yang mana saya sebagai observer di sini sudah selesai melaksanakan tugas saya, sudah melakukan pengamatan. Nanti untuk di akhir untuk Bu Ria nanti jangan lupa untuk mengisi refleksi dirinya. Ya, cukup sekian saja saya rasa pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi niat kita terlaksana dengan baik. Amin. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.